Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan asam basa, khusus bagian reaksi asam basa. Misalkan ada suatu larutan asam, Ha, kemudian direaksikan dengan larutan basa, MOH. Ini akan menghasilkan senyawa garam, yaitu Ma, ditambah H2O. Kemudian untuk perhitungan pH hasil dari reaksi asam basa ini, kemudian reaksi asam basa yang di sini yaitu untuk asam kuat dan basa kuat. Di mana prinsip perhitungannya? Yang pertama, kita harus mencari dulu nilai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya. Kemudian setelah diperoleh nilai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-, bisa kita lihat di sini untuk mengetahui apakah hasil reaksinya bersifat asam atau basa, yaitu dengan cara mol sisanya itu ada di sisa asam atau di sisa basa. Sehingga di sini bisa kita lihat ketika konsentrasi H+ dikali volumenya, ini lebih besar dari konsentrasi OH- dikali volumenya. Ini artinya mol ya, konsentrasi dikali volume itu sama dengan nilai mol. Artinya di sini mol asamnya lebih besar daripada mol basa, maka ini menunjukkan sifat asam. Kemudian ketika konsentrasi H+ dikali volume kurang dari konsentrasi OH- dikali volume, ini menunjukkan mol basanya ini lebih besar daripada mol asam, maka di sini menunjukkan sifat basa. Kemudian ketika konsentrasi H+ dikali volume sama dengan konsentrasi OH- dikali volume, ini menunjukkan sifat netral. Kemudian yang ketiga, setelah diperoleh sifatnya, maka di sini bisa kita cari nilai konsentrasi H+ sisa jika sifatnya asam sama dengan mol H+ sisa dibagi volume total. Di mana mol H+ sisa ini bisa kita peroleh mol H+ dikurangi mol OH- dibagi volume totalnya. Begitu juga dengan konsentrasi OH- sisa dengan prinsip yang sama, yaitu mol OH- sisa dibagi volume total sama dengan mol OH- dikurangi mol H+ dibagi volume total. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-, bisa kita cari nilai pH atau pOH. Selanjutnya kita lihat di sini, pada contoh soal yang pertama, sebanyak 200 ml larutan kalium hidroksida 0,1 molar dan 200 ml larutan asam perklorat 0,1 molar. Tentukan pH campuran reaksi asam basa tersebut. Bisa kita lihat di sini langkah pengerjaannya. Kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanya. Kita tulis di sini langkah pertama. Yang diketahui adalah larutan kalium hidroksida atau KOH dengan volume 200 ml. Kemudian konsentrasi molaritas. Kita tulis di sini MB ya, karena KOH ini merupakan basa 0,1 molar. Kemudian direaksikan dengan larutan asam perklorat, yaitu HClO4 dengan volume 200 ml dan konsentrasinya, karena ini merupakan senyawa asam, kita tulis di sini Ma ya, 0,1 molar. Selanjutnya, langkah 2A, mencari konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Kita tulis di sini ya, 2A. Bisa kita cari dulu untuk KOH-nya. Karena ini merupakan basa kuat, maka di sini bisa kita cari nilai konsentrasi OH-nya, yaitu dengan rumus valensi basa B dikali molaritas basa. Valensi basa yaitu jumlah ion OH-nya, di mana jumlah ion OH- bisa kita lihat dari reaksi ionisasi KOH. Bisa kita lihat di sini jumlah ion OH- ada 1, maka di sini kita tulis valensi basanya 1 dikali molaritas basanya 0,1, sehingga diperoleh konsentrasi OH- sama dengan 0,1 molar.
Selanjutnya bisa kita cari nilai konsentrasi H+. Karena HClO4 ini merupakan asam kuat, maka bisa kita cari dengan rumus valensi asam A dikali molaritas asam. Valensi asamnya yaitu jumlah ion H+, bisa dilihat dari reaksi ionisasinya. Kita tulis di sini ya. Bisa dilihat di sini, jumlah ion H+-nya ada 1, maka valensi asamnya 1 ya, dikali molaritas asamnya 0,1 sehingga diperoleh 0,1 molar. Selanjutnya, langkah 2B, kita tulis di sini konsentrasi H+ dikali volumenya, kemudian konsentrasi OH- dikali volumenya. Konsentrasi H+-nya yaitu 0,1 dikali volumenya yaitu volume HClO4 200 ml. Kemudian konsentrasi OH- 0,1 dikali volumenya yaitu volume KOH 200 ml. Kemudian 0,1 dikali 200 ini diperoleh 20. Satuannya milimol ya, karena di situ volume yang digunakan adalah mililiter. Kemudian pada OH- ini juga sama ya, 0,1 dikali 200 itu 20. Kemudian bisa kita lihat di sini hasilnya ini menunjukkan sama dengan. Sehingga di sini karena sama dengan, maka ini bersifat netral. Maka bisa langsung kita cari nilai pH-nya. Langkah ketiga, karena bersifat netral, ingat sifat netral ini memiliki pH sama dengan 7. Jadi, pH campuran reaksi asam basa tersebut adalah 7. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, sebanyak 150 ml larutan KOH dengan nilai pH sama dengan 12 dicampur dengan 100 ml larutan HBr dengan konsentrasi 0,2 molar yang ditanya pH campuran reaksi tersebut. Dengan langkah yang sama, kita tulis dulu di sini. Langkah pertama yang diketahui adalah KOH, kemudian diketahui volumenya sama dengan 150 ml, kemudian diketahui nilai pH sama dengan 12, kemudian dicampur dengan larutan HBr, diketahui volumenya 100 ml, dengan konsentrasi, kita tulis di sini M, karena HBr ini merupakan asam, maka di sini kita tulis Ma ya, 0,2 molar. Kemudian yang ditanya adalah pH campuran. Selanjutnya di sini, langkah kedua, kita cari nilai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya. Bisa kita tulis di sini, langkah kedua. Pada KOH, di sini diketahuinya pH, maka di sini sebelum mencari konsentrasi OH-, kita cari dulu nilai POH. Ingat hubungan antara pH dan POH, yaitu pH ditambah POH sama dengan PKW. Di mana nilai PKW yaitu 14. Sehingga di sini bisa kita tulis nilai POH sama dengan PKW dikurangi pH sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Kemudian bisa kita cari nilai konsentrasi OH-. Ingat ya prinsipnya, ketika POH sama dengan N, maka diperoleh nilai konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min N. Sehingga di sini ketika POH-nya sama dengan 2, maka kita peroleh di sini konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya, kita cari nilai konsentrasi H+. Di sini diketahui Ma, maka di sini bisa kita cari. Kita lihat di sini HBr, ini merupakan senyawa asam kuat, maka menggunakan rumus valensi asam A dikali molaritas asam. Sama dengan valensi asamnya, yaitu jumlah ion H+-nya ya. Pada HBr, jumlah ion H+-nya 1 ya, dikali molaritas asamnya 0,2, sehingga diperoleh 0,2 molar. Selanjutnya kita lihat langkah 2B, yang tadi 2A ya. Kita tulis di sini 2B. Kita lihat di sini konsentrasi H+ dikali V
kemudian konsentrasi OH- dikali V. Konsentrasi H plusnya yaitu 0,2 ya, dikali V-nya yaitu volume HBr 100 ml, kemudian konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat min 2 ya, dikali volumenya yaitu volume KOH 150 ml. Sehingga 0,2 dikali 100 diperoleh 20, satuannya di sini milimol ya. Kemudian 150 dikali 10 pangkat min 2 yaitu 1,5 milimol. Kemudian bisa kita lihat di sini 20 milimol lebih besar daripada 1,5 milimol. Maka ini menunjukkan sifat asam. Selanjutnya, langkah 2C, kita cari nilai konsentrasi H+ sisa asam. Kita tulis di sini ya, langkah 2C, konsentrasi H+ sisa sama dengan mol asam, kita tulis di sini NH+ dikurangi mol basa NOH- dibagi volume total. Sama dengan mol asamnya, yaitu yang ini yang sudah kita hitung tadi, 20 dikurangi mol OH-nya, yaitu yang ini, 1,5 milimol, dibagi volume totalnya, yaitu volume asam ditambah volume basa, 100 ditambah 150, sama dengan 20 dikurangi 1,5, 18,5, dibagi 100 tambah 150, 250, sama dengan 0,074, satuannya molar ya. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai konsentrasi H+, maka di sini bisa kita lihat langkah ketiga, yaitu mencari nilai pH atau pOH campuran. Karena di sini diperoleh nilai konsentrasi H+, maka bisa langsung kita cari nilai pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 0,074, ini bisa kita tulis 7,4 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan, ingat sifat logaritma pemangkatan, yaitu pangkatnya ini dikali dengan koefisien depan, sehingga diperoleh min 2 dikali min 1, yaitu positif 2. Kemudian sifat logaritma perkalian, yaitu jadi penjumlahan, sehingga di sini kita peroleh ditambah min log 7,4, atau bisa langsung kita tulis min log 7,4. Jadi, pH campuran reaksi tersebut adalah 2 min log 7,4. Jadi seperti itu untuk perhitungan mencari nilai pH dari campuran reaksi asam kuat dan basa kuat. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.